Pengadilan Agama Sukoharjo itu merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama Ya. di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Sukoharjo. Seluruh Kabupaten Sukoharjo. Ya. Itu ya. Maksudnya pengadilan agama. Misalnya ada KDRT misalnya dalam perkawinan itu apakah diselesaikan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Biasanya. Kalau sudah pidana itu ranahnya pengadilan negeri. Negeri ya, karena dia prosesnya harus melalui pemeriksaan kepolisian. Iya, betul. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat bertemu lagi di studio digital pemerintah Desa Cemani. Dan beberapa saat yang lalu kita sudah sering ketemu dengan berbagai topik, berbagai persoalan yang kita angkat, kita kupas, dan sore hari ini kita akan mengupas tentang hukum yang berlaku di pengadilan agama. Dan saat ini juga saya kedatangan tamu istimewa dari Pengadilan Agama Sukoharjo kelas 1B, yang mana pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan perkenalan dulu. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan Pak, kira-kira Bapak di Pengadilan Sukoharjo sudah berapa lama, dan mungkin nama juga perlu diperkenalkan. Monggo, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades atas undangannya ke acara podcast ya, pemerintah Desa Cemani ini. Perkenalkan, saya Maman Abdurrahman, Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang baru diberi amanah bulan Agustus kemarin. Cuman saya kalau di Sukoharjo ini sudah di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah 1 tahun, sejak tahun 2021 Bapak. Sekarang saya berdomisili di Sukoharjo yang tidak jauh dari tempat kantor. Iya. Sebelum di Sukoharjo Bapak pernah bertugas di mana Pak? Sebelum di Sukoharjo, saya sudah keliling Sumatera, Bapak. Oh, pernah ke Sumatera juga? Sumatera. Asli Sumatera? Saya asli Sumatera. Oh, Alhamdulillah. Bisa sampai ke Sukoharjo. Alhamdulillah. Ya. Sebelum di Sukoharjo, saya pernah di Bengkulu, pernah di Aceh, pernah di Palembang, pernah di Lampung. Sudah muter Indonesia ya? Kalau Sumatera sudah, kalau Jawa baru Sukoharjo. Iya. Oh, kalau di Jawa baru di Sukoharjo. Sumatera sampai Bukit Tinggi ya? Berarti Bukit Tinggi lewat lagi malah sampai ke Aceh, Pak. Oh, sampai ke Aceh. Wah, luar biasa ya. Iya. Pak Abdurrahman sudah pengalamannya cukup banyak. Dan selama bertugas menjadi kepala atau masih berawal dari? Saya meniti karir dari awal dari CPNS Bapak. Setelah itu saya pengangkatan pertama di Lampung sebagai hakim, terus dipindah di Palembang di Kayu Agung. Di Aceh saya mulai menjadi pimpinan, kepala, ke Lebong juga kepala. Begitu juga di Sukoharjo. Kalau istilahnya bukan kepala Pak, kami itu ketua Pak. Oh, ketua pengadilan. Ketua pengadilan. Iya. Kalau pengadilan itu di bawah kementerian langsung ya Pak? Betul ya? Ya. Pengadilan agama khususnya ini. Dulu itu di bawah Kemenak, kalau secara administrasi, keuangan, organisasi. Tapi sejak terbit undang-undang yang mengatur tentang one roof system satu atap, sejak tahun 2006 itu kalau nggak salah sudah bergabung di bawah Mahkamah Agung. Oh, di bawah Mahkamah Agung ya sekarang malah. Gitu. Jadi 4 lingkungan peradilan itu: peradilan umum yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, dan Dilmir, peradilan militer, sekarang di bawah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung. Jadi, itu yang terakhir ya Pak. Sekarang berarti sudah di bawah Mahkamah Agung. Betul Bapak. Jadi kita sekarang di bawah Mahkamah Agung. Ya Pak. Boleh Pak, saya akan menanyakan sesuatu ini Pak terkait dengan
terkait dengan pelayanan di Pengadilan Agama Sukoharjo, kira-kira itu apa saja ya sebetulnya. Ini yang pertama, kami mohon sekilas layang pandang tentang Pengadilan Agama Sukoharjo, kira-kira bagaimana? Baik Pak, Pengadilan Agama Sukoharjo itu merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama Ya, di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Sukoharjo. seluruh Kabupaten Sukoharjo. Ya. Pengadilan agama itu khusus memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang beragama Islam Ya. terkait masalah di bidang perkawinan. Ya, ya. Itu ada 22 item. Yang lebih jelas di pasal 49 Ya. Undang-Undang 789 di bidang kewarisan, dalam menentukan ahli waris, ya. harta waris, bagian waris. Nah, itu pengadilan agama Pak. Kalau, tapi khusus yang beragama Islam. Ya. Bagian anak termasuk enggak? Bagian anak. Ya. Kalau masalah anak terkait masalah sengketa anak itu bagian dari bidang di bidang perkawinan. Termasuk sengketa terkait hak asuh anak. Betul. Yang kedua nafkah anak. Ya. Asal usul anak. Kan banyak sekarang anak-anak yang lahir tidak jelas. Ya. Nah, supaya mendapat kejelasan hukum itu di pengadilan agama ada namanya perkara penetapan asal usul anak. Ya. Jadi kalau asal usul anak itu nanti ditetapkan ini anaknya siapa, sehingga nanti dalam administrasi kependudukan akan menyesuaikan berdasarkan penetapan dari pengadilan agama. Pengadilan agama, ya. Ya, ya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pengadilan Agama Sukoharjo itu pernah saya waktu itu nganter atau bagaimana ya, itu ada visi misi Pengadilan Agama Sukoharjo. Itu boleh diceritakan Pak, kira-kira visi misi ya Pengadilan Agama Sukoharjo itu kayak apa? Visi misi Pengadilan Agama Sukoharjo itu melanjutkan atau merupakan turunan dari visi misi dari Mahkamah Agung. Jadi kami di Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki visi untuk mewujudkan Pengadilan Agama Sukoharjo yang agung dengan misi-misi yang memberikan keadilan bagi masyarakat. Memberikan pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat, salah satunya itu. Tapi misi-misinya itu sudah kita rinci, sudah kita tetapkan sebagaimana yang ada dalam Renstra di Pengadilan Agama Sukoharjo. Ya. Kalau visi misi ketika dulu masih di bawah Kementerian Agama dengan sekarang di bawah Mahkamah Agung, apakah berbeda? Berbeda. Kalau sekarang kan jelas kalau udah satu atap Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama itu lebih independen, jadi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kalau masih di bawah Kemenagdul kan masih ada pengaruh eksekutif karena di bawah kementerian. Kalau sekarang sudah di bawah Mahkamah Agung, secara otomatis kemandirian dalam menegakkan hukum itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Oh iya. Jadi sekarang memang sudah mandiri ya, misi berdiri sendiri sesuai dengan arahan Mahkamah Agung, mestinya seperti itu ya Pak. Kemudian tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama khususnya di Sukoharjo itu wewenangnya bagaimana Pak itu? Kewenangan tentang dalam menangani suatu kasus di Pengadilan Agama. Ya, kami di Pengadilan Agama Sukoharjo itu kompetensi absolutnya, kewenangannya itu kan terbeda antara pengadilan negeri sama pengadilan agama. Di pengadilan agama itu sudah ditentukan apa yang menjadi kewenangan khusus dari Pengadilan Agama Sukoharjo, yaitu yang saya sebutkan tadi di bidang ada perkawinan, ada kewarisan, ada hibah, ada wasiat, ada zakat, bahkan yang terakhir itu ada ekonomi syariah. Jadi sengketa-sengketa ekonomi syariah itu ada 11 sub. Jadi bank syariah, terus asuransi syariah, reksadana syariah, itu menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat. Itu berlaku di seluruh Indonesia sama ya, Pengadilan Agama
maupun Sukoharjo, Solo, Solo Raya atau di seluruh Indonesia lebih luas lagi. Ya. Kalau kewenangan itu sama ya. Pak. Jadi kalau seluruh Indonesia kewenangan pengadilan agama itu sama. Ya. Kecuali di Aceh ada kewenangan khusus. Oh, Aceh ya, istimewa ya, istimewa. Jadi di Aceh aja bukan namanya aja sudah beda. Ya. Kalau di Aceh itu namanya Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah. Jadi kewenangannya ada di bidang jinayat, pidana. Yang menangani kalau dulu itu ada 10 delik, 10 macam permasalahan pidana. Nah, dan mereka juga bisa menghukum cambuk, menghukum penjara, menghukum denda. Nah, dan itu tidak ada di PA-PA selain di Aceh. Dan itu sah ya? Sah, itu berdasarkan undang-undang pemerintahan Aceh yang merupakan kekhususan Aceh. Ya. Lalu kalau bedanya ini Pak, mungkin masyarakat tidak tahu ya, bedanya pengadilan agama dengan pengadilan negeri yang lebih spesifik, perbedaannya di mana kira-kira? Kalau pengadilan negeri sama pengadilan agama, kalau cakupannya itu yurisdiksinya sama, tetapi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berbeda. Jadi yang diatur khusus di dalam Undang-Undang 789 yang sudah dibenahi dengan Undang 3 2006 yang merupakan kewenangan absolut pengadilan agama itu, itulah menjadi kewenangan agama, yaitu sengketa yang terjadi bagi mereka di antara mereka yang beragama Islam. Soal sengketa waris, apabila yang meninggal pewarisnya itu beragama Islam, itu merupakan kompetensi atau kewenangan dari pengadilan agama. Tapi kalau dia yang meninggal itu non Muslim, berbeda terjadi sengketa, maka di pengadilan negeri. Oh begitu, ya. Perceraian bagi mereka yang beragama Islam, dia di pengadilan agama. Non Islam, dia di pengadilan negeri. Gitu. Seandainya itu terjadi suatu perkara pidana di pengadilan agama, itu kemungkinan nanti penyelesaiannya tetap pengadilan negeri ya? Maksudnya begitu ya? Maksudnya pengadilan agama. Misalnya ada KDRT misalnya dalam perkawinan itu apakah diselesaikan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Biasanya. Kalau sudah pidana itu ranahnya pengadilan negeri. Karena dia prosesnya harus melalui pemeriksaan kepolisian. Iya, betul. Sampai terakhir adalah pengadilan yang mengadili perkara itu ya. Jadi seseorang yang pernah menikah, berkeluarga, kemudian mengalami suatu masalah keluarga yang berhubungan dengan perceraian, itu pasti nanti hubungannya ke pengadilan agama. Perkara apa aja yang berhubungan dengan keluarga, itu pasti nanti urusannya ke pengadilan agama. Jadi jangan salah mengerti bahwa pengadilan negeri dengan pengadilan agama itu mempunyai suatu tugas yang berbeda. Nah ini tadi sudah diberikan penjelasan sama Pak Abdurrahman, tentu masyarakat nanti akan lebih mengerti dari apa yang sudah diberikan penjelasan tadi. Pak Abdurrahman, kira-kira kalau di pengadilan agama Sukoharjo itu 1 bulan itu ada perkara berapa ya kira-kira itu? Perkara rata-rata di pengadilan agama Sukoharjo itu berkisar sekitar 50 sampai 100 dalam sebulan. Dalam sebulan itu ya. Kalau untuk gugatannya, tapi yang pasti dalam setahun itu rata-rata perkara yang diterima di pengadilan agama Sukoharjo itu kisaran antara 1.900 sampai 2.000. Sampai 2.000. Nah, di hari ini 1.200 lebih, mendekati 1.300 yang untuk perkara gugatan. Gugatan ini ada lawannya, Pak. Kalau yang permohonan kayak permohonan perwalian, penetapan ahli waris itu sekitar 300-an hingga saat ini. Jadi lumayan banyak juga. Lumayan tinggi ya di Sukoharjo ya. Di Sukoharjo. Iya. Kalau dibandingkan dengan Bapak waktu di Sumatera itu jauh apa jumlah perkara yang ditangani dengan di Sukoharjo sangat jauh apa hanya terpaut berapa? Kalau waktu saya di Sumatera, kalau waktu di Palembang itu mendekati nggak terlalu jauh, tetapi waktu di Bengkulu 10 kali lipat. 10 kali lipat malah. Di Bengkulu saya cuma dalam setahun 200 perkara, di sini mendekati 2.000. Iya. Jadi memang terasa beban kerja
di Pengadilan Agama Sukoharjo cukup menyita. Iya, iya. Berarti di situ harus ada beberapa hakim gitu ya? Kalau boleh saya tahu, betul ya Pak ya? Iya. Untuk menangani perkara-perkara yang jumlahnya seperti Bapak sampaikan tadi. Terus pembagian tugas pada para hakim itu tentu disesuaikan dengan kemampuan mereka, kemampuan para hakim itu, atau memang semua hakim bisa menyelesaikan perkara-perkara yang menumpuk di pengadilan itu. Jadi di Pengadilan Agama Sukoharjo untuk perkara-perkara yang biasa itu hakim bisa menyelesaikan, tetapi untuk perkara-perkara tertentu seperti ekonomi syariah itu kan memang disyaratkan oleh undang-undang harus ada sertifikatnya. Oh gitu, ya. Jadi kalau untuk ekonomi syariah pasti kita hanya memberikan kepada yang punya sertifikat ekonomi syariah. Tapi kalau yang untuk perkara biasa perceraian, rata-rata seluruh hakim di PA Sukoharjo mumpuni untuk menyelesaikan. Ya. Jadi memang sudah diatur kompetensinya gitu ya, sudah sesuai diatur, Pak. dengan kemampuan individu hakim yang bersangkutan, misalnya gitu ya. Termasuk juga sekarang perkara yang lagi tinggi ini kan dispensasi kawin, Bapak. Dispensasi kawin. Jadi kalau dispensasi kawin itu juga harus ada sertifikat hakim anak. Hakim anak, ya. Kalau mereka belum punya sertifikat hakim anak, mereka tidak disarankan. Maka syarat dalam perma itu untuk menyidangkan perkara dispensasi harus punya sertifikat hakim anak. Supaya nanti karena menyidangkan anak itu kan berbeda menyidangkan dengan orang dewasa. Betul. Psikologis anak juga harus dijaga, jangan sampai dia trauma dalam persidangan. Betul. Di Kabupaten Sukoharjo itu pengadilan agama itu alamatnya di Jalan Raja Wali nomor 10, telepon 0271593088 Sukoharjo. Betul ya Pak ya? Betul. Terus informasi-informasi yang menjadi visi misi atau informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu Pengadilan Agama Sukoharjo ini mempunyai suatu website, Instagram atau apa aja ada ya Pak? Ada. Gitu ya. Jadi kalau masyarakat, terutama masyarakat Cemani yang mau berurusan mencari informasi terkait apa saja yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo, itu tidak harus datang ke kantor. Tidak harus datang. Jadi cukup mengunjungi website kita di PA Sukoharjo, di searching saja di Google, nanti klik di situ seluruh ada. Kalau terkait masalah layanan, di sana ada aplikasi namanya Mbak Sri, itu jenis layanan apa saja ada, bagaimana berprosedur, terus bagaimana syarat-syarat mau mengajukan perkara. Kalau kurang jelas bisa langsung WA, nomornya juga ada, dan itu respon yang cepat, paling lambat 1 kali 24 jam, tetapi biasanya dalam waktu sekian menit, 1 jam, itu sudah direspon oleh petugas kita, apa yang dibutuhkan terkait informasi atau layanan-layanan yang ada di PA Sukoharjo. Instagram juga ada Bapak, Facebook juga ada, bahkan kita juga bisa melayani ketika konsultasi melalui Messenger, itu juga ada. Aktif ya itu ya? Aktif ya. Jadi berita-berita terutama di Instagram kita itu update terus Bapak. Iya Pak. Kemudian kalau ini masyarakat mungkin ada yang ingin tahu ya, di dalam mereka mengajukan satu perkara itu apakah ada biaya yang harus disiapkan oleh mereka Pak? Apa kalau ada memang biar masyarakat itu tahu ya, misalnya biaya perceraian atau perkara apalah, itu memang ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi memang dalam perkara di PA Sukoharjo itu kan mengacu sama aturan. Kalau di perdata itu ada biaya, ada perkara. Jadi dia harus bayar. Untuk memudahkan masyarakat, kami juga ada aplikasi yang namanya hitung biaya panjar. Jadi dalam Mbak Sri atau si pedang itu bisa dilihat, bisa menghitung sendiri berapa perlu dana yang disiapkan ketika untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo. Gitu. Jadi setiap masyarakat yang mempunyai suatu keluhan terhadap perkawinan mereka atau keluarga mereka, dia bisa konsultasi ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Segitu ya Pak ya? Iya, seluruh permasalahan keluarga, permasalahan terkait harta waris, harta bersama, masalah anak, itu bisa diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Kita menyediakan
tempat informasi. Iya. Terus kalau mau konsultasi juga ada, Konsultasi. melalui WA juga kita insya Allah Iya. kita layani. Tuh, Anda tahu sekarang masyarakat di Desa Cemani khususnya dan Sukoharjo pada umumnya, siapa Anda yang membuka YouTube ini ya dari pemerintah Desa Cemani, beberapa penjelasan dari Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa persoalan yang umum terjadi di masyarakat seperti pembagian waris, anak, ya kemudian persoalan-persoalan lain yang ada di benak Anda, urusan-urusan keluarga, silahkan Anda datang langsung di Pengadilan Agama Sukoharjo, bisa konsultasi melalui messenger atau website, silahkan nanti dibuka. Kalau tidak salah websitenya ini namanya, ini alamatnya, kalau Anda mau mencatat juga boleh setelah buka ini YouTube ini, website Pengadilan Agama Sukoharjo kelas 1B, yaitu http://sukoharjo.go.id ya. Jadi silahkan Anda nanti bisa membuka itu. Kemudian emailnya adalah kepanitraan@gmail.com. Nah, ini cukup jelas sekali. Anda silahkan masyarakat siapa saja yang ingin konsultasi, punya suatu persoalan-persoalan seperti apa yang sudah disampaikan Pak Ketua Pengadilan Agama tadi, bisa langsung menghubungi alamat itu. Nanti akan kami tulis semuanya biar Anda tahu. Saya kira demikian Pak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo. Beberapa hal kita sudah bisa mempunyai suatu pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ada suatu persoalan-persoalan keluarga seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk mengupas persoalan-persoalan yang lebih substansial terhadap teknis-teknis persoalan yang harus diselesaikan atau perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, tentu dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, salam sehat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lurah. Ya.